Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBX Blessing. Puji nama Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh bersama-sama beribadah online. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang gak pernah berhenti buat setiap kami Bapa. Kasihmu yang selalu baru setiap pagi, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Engkau yang selalu nyata buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan kalau saudara kami mau memuji, meninggikan dan menyembahmu Bapa. Berikan hati kami, berikan pikiran kami, supaya kami boleh memberikan apa yang ada dalam diri kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur Tuhan, Kaulah Bapa. Syukur, syukur, syukur Tuhan buat kasih-Mu. Jesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Naikkan ucapan syukur-Mu, Jesus. Kami bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Jesus. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur, Engkau baik, sungguh baik Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Jesus, terima kasih. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Amin Jesus. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Amin. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Syukur Tuhan, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik.
Engkau Bapa kami yang baik, Syukur Tuhan, Allah penyelamat kami. buat kasih-Mu Bapa. Jesus, Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, Jesus. Haleluya, haleluya, syukur Engkau sangat baik, haleluya. buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh ajaib Bapa buat setiap kami Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami dapat naikkan di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru buat setiap kami Bapa. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan. Supaya kami siap memuji dan merasakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, Shalom. Ada sukacita ya, amin. Ya, pujian ini biarkan menjadi kebanggaan setiap kami bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Yuk. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Amin. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu kini menyenangkan hati. Sekali lagi katakan kini. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bangga ya punya Allah seperti Tuhan Yesus yang gak pernah tinggalkan kita, yang selalu ada buat setiap kita. Amin. 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 Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian. Kami tahu Tuhan
bahwa setiap rencanamu yang terjadi dalam hidup kami itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ku percaya. Amin Yesus. Rencanamu indah, amin. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman Tuhan, Engkau telah berfirman dan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Sekali lagi naikkan, katakan, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman dan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan, kami tahu rencanamu Tuhan Yesus indah bagiku. Kami tahu, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu Yesus sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik bagiku. Amin Yesus. Biarkan musik saja yang mainkan ini. Kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Syukur Tuhan. Kami mau berserah pada Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin hari-hari yang terberat buat setiap kami Bapa. Kami gak pernah rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, rencanamu yang indah buat setiap kami Bapa. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Syukur Bapa, kami percaya rancanganmu indah. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu, amin,
bagiku. Syukur Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Syukur Bapa, syukur. Kalau tiba saatnya kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Siapkan pikiran kami, hati kami Tuhan. Untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Jadikan kekuatan buat setiap kami. Buat kami melewati hari demi hari Tuhan. Supaya kami tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau Bapa. Layakkan kami, kuduskan kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Nugraha. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan supaya sungguh-sungguh hati kita dipenuhi dengan firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau luar biasa baik. Kami bersyukur pada tanggal 17 Januari ini kami dalam keadaan sehat semua dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, jamah hati kami, supaya kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu sepenuhnya. Kami bersyukur, Tuhan pimpin, Tuhan urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberi tema yaitu karakter ilahi, ya saudara. Saya akan membacakan dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbicara begini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, Bapak Saudara, Saudara perhatikan ayat yang kedua ini bagian yang terakhir saudara. Perhatikan inilah perkataan Yusuf yang disampaikan kepada Yakub ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya yaitu Yakub kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi saudara, di sini kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf ini hidupnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka setiap kali mengembalakan kambing domba ayahnya, mereka melakukan banyak kejahatan. Dalam kehidupannya sehari-hari banyak melakukan kejahatan. Itulah sebab, tapi Yusuf hidupnya dia hidup mentaati firman Tuhan. Dia sungguh tahu tentang firman Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, Yusuf tidak melakukan kejahatan seperti saudara-saudaranya, saudara. Nah, tetapi saudara perhatikan Yusuf ini pada waktu itu berusia 17 tahun, jadi masih muda. Dia pada waktu umur 17 tahun, ya, dia
menyampaikan, dia bermimpi menyampaikan kepada saudara-saudaranya bahwa 2 kali dia bermimpi ya. Dan saudara-saudaranya makin benci kepada Yusuf. Karena yang pertama, Yusuf ini sangat dikasihi oleh ayahnya. Ya, karena apa? Karena hidupnya baik. Hidupnya itu dia selalu melakukan yang kebaikan, tidak seperti saudaranya melakukan kejahatan. Itu sebabnya Yusuf sangat dicintai oleh ayahnya. Dia diberi baju yang sangat indah, yang maha indah, yang bajunya yang diberikan pada Yusuf itu sangat mahal, sangat indah, dan dia makin dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, pada waktu dia mengembalakan kambing dombanya, Yusuf cerita kepada saudara-saudaranya, ya, aku bermimpi, dikatakan. Pada waktu kita di ladang gandum, kita mengumpulkan berkas gandum yang berkas gandum yang aku ikat, aku kumpulkan. Ternyata pada waktu gandum itu aku taruh, maka gandumku itu berdiri tegak. Tiba-tiba gandum-gandum kalian yang kalian ikat ternyata dia menyembah kepada gandumku, kepada ikatan berkas gandumku itu, ya. Dan saudaranya marah, dia, memang kamu ingin menjadi raja di antara kami, ya. Yusuf makin dibenci oleh saudaranya. Dan yang mimpi yang kedua, dia mengatakan di depan ayahnya juga sama saudaranya, dia mengatakan bahwa ada matahari dan bulan, kemudian ada 11 bintang, itu semuanya menyembah kepadaku. Ya, kemudian ayahnya juga menegur Yusuf, mimpi apakah itu? Ya, tapi Yusuf pun tidak tahu apa yang dia mimpikan ini adalah ternyata ini adalah sebuah, ya katakanlah sebuah penglihatan yang ditampakkan pada Yusuf tapi melalui mimpi, ya saudara. Nah, saudara, di sini kita tahu bahwa Yusuf hidupnya sudah dia melakukan hal yang benar, tetapi akhirnya Yusuf pada waktu dia mengirimkan makanan pada saudara-saudaranya, pada saat saudara-saudaranya mengembalakan itu, di tengah jalan saudara-saudaranya tahu, ini lihat, perhatikan orang suka mimpi ini. Dia datang, ayo kita bunuh saja. Ya. Dan saudara tahu Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dan di antara 11 saudaranya ini ternyata ada 2 kakaknya yang dia tidak mau membunuh Yusuf. Karena dia tahu, ya, Tuhan memakai 2 saudaranya yang tua ini, dipakai oleh Tuhan untuk melewatkan Yusuf dari pembunuhan saudara-saudaranya yang lain. Tuhan melindungi Yusuf melalui 2 saudaranya, ya. Yang pertama Ruben. Ruben mengatakan pada saudara-saudaranya, jangan kita membunuh dia, adalah bagaimanapun juga dia ada darah daging kita. Jangan kita membunuh dia, tapi masukkan saja dia di dalam sumur yang kering saja. Ya. Nah, rencana Ruben ini memang Ruben dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyelamatkan Yusuf ini. Ternyata pada waktu setelah dimasukkan, ternyata didengar oleh saudara-saudaranya dimasukkan dalam sumur kering. Nah, pada waktu saudara-saudaranya dia pergi ke tempat lain, dia mau makan, ya saudara. Pada waktu saat itu Ruben mungkin dia juga mengembalakan ke tempat lain. Saudaranya yang lainnya makan, pada waktu makan tidak taunya Yusuf ada saudagar-saudagar dari Midian, ya, yaitu orang-orang Arab, orangnya Ismail, ya, keturunan daripada Ismail. Ini saudagar-saudagar lewat situ, dia akan menuju ke Mesir. Dia pedagang yang berjualan apa saja yang mereka bisa jual ke Mesir. Nah, akhirnya satu saudaranya yang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk rencana Tuhan adalah yang kedua adalah Yehuda.
Nah, Yehuda ini ternyata dia katakan lebih baik kita jual saja, jangan bunuh saudara kita ini, ya. Lebih baik kita jual saja. Dan ternyata saudara yang lain mereka setuju bahwa akhirnya Yusuf dijual. Saudara perhatikan, ini adalah ujian buat Yusuf, pencobaan buat Yusuf. Ya, dia ternyata dijual. Kalau dijual dia jadi budak, ya, jadi budak. Dia kemudian dijual kepada orang Midian, dan kemudian pada waktu orang Midian ini setelah mereka sampai ke Mesir dengan menaiki onta sampai di Mesir, nah ternyata orang-orang Midian ini tidak memakai Yusuf sebagai budaknya. Ternyata Yusuf dijual lagi oleh orang Midian. Yusuf dijual kepada Potifar. Potifar ini adalah orang Mesir. Dia adalah pegawai daripada istana Firaun, ya, saudara. Perhatikan di sini Yusuf, satu pencobaan yang pertama dia dijual kepada orang Midian. Melalui saat-saat yang baik dia dijual ke orang Midian, kemudian yang kedua dia dijual lagi. 2 kali pencobaan yang Yusuf alami, dijual yang kedua kepada Potifar. Nah, tetapi pada waktu di rumah Potifar inilah Yusuf disertai Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk mengusahakan semua ladang-ladang daripada Potifar, rumah Potifar semua dipercayakan pada Yusuf, ladang juga dipercayakan kepada Yusuf. Nah, kelihatannya pencobaan ini wah sudah enak, dijual, ya, dijual terus naik lagi jadi kepercayaan Potifar. Nah, pada waktu jadi kepercayaan Potifar inilah datang pencobaan yang berikutnya, ya. Pencobaan yang ketiga, ternyata pada saat Potifar tidak ada di rumah, dia mungkin dalam kerajaan Firaun, dia dalam pekerjaannya sebagai pegawai dari istana Firaun. Nah, ternyata di rumah Potifar, ya, ternyata Yusuf menghadapi pencobaan yang ketiga, yaitu dirayu. Dirayu oleh siapa? Dirayu oleh istri Potifar, ya. Biasanya kalau laki-laki dirayu, ya, apalagi yang merayu suaminya tidak ada di rumah, maka dosa itu mengintip di depan pintu, dia mengintip, dia mau masuk, dosa itu. Tetapi ternyata Yusuf dia terus hidupnya berkenan kepada Tuhan, ya, makanya dia dirayu terus oleh tante Potifar atau nyonya Potifar ini, ya. Pada saat Yusuf dirayu dan akhirnya Yusuf pada waktu Potifar tidak ada di rumah, baju Yusuf, jubah Yusuf ini ditarik, ya. Siapa yang nyopot baju Yusuf ini? Ternyata bukan Yusuf sendiri, saudara. Bukan Yusuf sendiri yang melepas bajunya, jubahnya ini karena dia mau dirayu oleh nyonya Potifar, tetapi ternyata yang nyopot bajunya Yusuf ini adalah nyopot sendiri, ya. Siapa nyopot itu? Ya nyonya Potifar, ya. Nyonya Potifar dia yang nyopot bajunya Yusuf. Ternyata pada saat Yusuf bajunya dilepas, dicopot, dia melarikan diri, ya, karena dia menghindari dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita kalau dosa datang dalam hidup kita, banyak orang yang tidak mau lari meninggalkan dosa itu. Tetapi banyak orang yang meladeni dosa itu sehingga dosa itu masuk di dalam dirinya. Tetapi kalau Yusuf ini tidak mau, dia bahkan melarikan diri meninggalkan nyonya Potifar ini supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Dan kemudian akhirnya pada waktu Potifar pulang, nyonya Potifar ini ternyata dia menyampaikan pada Potifar cerita yang dibalik, ya. Dia berbohong pada Potifar, dia mengatakan, "Tuh lihat orang Ibrani, hambamu, orang Ibrani dia melakukan hal yang tidak baik. Nih jubahnya dia mau
melakukan yang tidak baik terhadap aku. Dan Potifar marah, Yusuf masuk penjara. Saudara perhatikan pencobaan demi pencobaan datang dalam hidup Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam penjara. Turun lagi dia masuk dalam penjara. Kemudian di penjara itu dia menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Karena dia hidupnya baik, hidupnya dia orangnya sabar, hidupnya juga berkenan kepada Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan, dipercaya oleh kepala penjara itu. Sehingga semua tahanan itu menjadi kepercayaan Yusuf. Yusuf menangani semua orang tahanan itu. Nah, di sini Tuhan mulai buka jalan. Pada waktu dalam penjara ada pegawai Firaun, yaitu juru minum Firaun dan juru roti Firaun juga masuk dalam penjara. Pada waktu dalam penjara itu Yusuf, saya yakin walaupun dalam Alkitab tidak ditulis, saya yakin, saya percaya di dalam penjara pun, dalam kesulitan, dalam kesukaran sekalipun, Yusuf dia selalu berdoa, berseru kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyertai Yusuf. Nah, sampai akhirnya juru minuman dan juru roti itu bermimpi. Dia bertanya kepada Yusuf. Mereka sedih, kenapa? Ya mukamu muram, Yusuf bertanya pada juru minum dan juru roti. Aku bermimpi dia. Kemudian mimpinya, coba ceritakan mimpinya. Allah Israel itu akan mengartikan mimpi itu. Pada waktu juru minuman ini bermimpi, dia menceritakan, dan juru roti itu menceritakan mimpinya. Yusuf menyampaikan bahwa nanti 3 hari lagi juru minuman akan dibebaskan, akan kembali dalam pekerjaan, akan jadi juru minuman raja kembali. Tapi kalau juru roti 3 hari lagi juga akan dikeluarkan dari penjara, dia katakan. Tapi juru roti bukan diangkat seperti juru minuman, diangkat kembali menjadi juru minuman daripada Firaun. Tapi juru roti ini nanti kamu juga akan diangkat, tetapi diangkat dalam gantungan. Kamu akan digantung 3 hari lagi. Nah, kemudian setelah itu terjadi, juru minuman keluar dari penjara. Kemudian Yusuf mengatakan, jangan lupa kepadaku ya, ingatlah kalau kamu di depan Firaun ceritakan bahwa aku tidak bersalah, aku sebetulnya tidak masuk dalam penjara karena aku tidak melakukan kejahatan, aku tidak melakukan kesalahan. Ya, ceritakan kepada Firaun. Nah, dari situ pencobaan terus naik turun. Begitu banyak pencobaan yang besar yang menimpa Yusuf. Sampai akhirnya, saudara perhatikan, Yusuf kemudian Raja Firaun yang bermimpi. Ya, sampai suatu saat Raja Firaun ini bermimpi dan mimpinya 2 kali. Kemudian juru minuman baru ingat, sudah lama ini berlangsung, sudah lama baru dia ingat, oh iya di dalam penjara itu ada orang Ibrani yang mengartikan mimpiku. Dia mengatakan pada Raja Firaun, ada orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi. Dan Yusuf ternyata dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Saya tidak menceritakan secara detail apa mimpi Raja Firaun, ya mimpi juru minuman dan juru roti, tetapi saya menyampaikan apa pencobaan demi pencobaan yang dihadapi oleh Yusuf. Sampai akhirnya begitu dipanggil oleh Raja Firaun, Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun itu, ya, bahwa ada 7 sapi yang gemuk-gemuk keluar dari sungai Nil, ya. Kemudian ada 7 sapi keluar yang kurus-kurus, ternyata 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus, dan ternyata walaupun dia makan 7 sapi yang gemuk-gemuk,
perutnya tidak kelihatan besar gitu. Nah ini mimpi akhirnya juga 7 ikat gandum yang gandumnya sudah bersemi banyak, itu kemudian ada 7 ikat, dan kemudian ada 7 ikat gandum yang tidak ada seminya, tidak ada gandumnya ya. Berarti dia tidak, kemudian 7 ikat gandum yang tidak bersemi, yang tidak ada gandumnya itu justru memakan 7 ikat gandum yang ada buahnya itu. Dia tidak berbuah tapi dia makan yang berbuah ya. Dan Yusuf mengartikan bahwa di Mesir akan ada 7 tahun kelimpahan, dia katakan gandum. Ya kita harus membuat tempat-tempat untuk menyimpan gandum selama 7 tahun. Kita semua harus dari orang Mesir memberikan gandumnya 30% kepada raja, kemudian disimpan di gudang gandum, dan barulah setelah itu 7 tahun kelaparan yang besar. Nah inilah pada saat itulah Yusuf, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf sesuai dengan mimpinya pada umur 30 tahun. Jadi dia bermimpi pada 17 tahun dan Tuhan menepati mimpinya pada umur 30 tahun. Jadi 13 tahun dia mengalami kesulitan yang begitu sulit, dibuang di Mesir ya. Tapi inilah rencana Tuhan yang baik, Saudara. Perhatikan di sini saya menceritakan apa yang di banyak masalah pencobaan yang dialami Yusuf. Itulah sebabnya pada waktu Yusuf dia diangkat oleh Raja Fir'aun ya, dilantik oleh Raja Fir'aun, diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Selain Fir'aun, kemudian di bawah Fir'aun adalah Yusuf. Nah, itulah sebabnya pada waktu saudara-saudaranya ya kelaparan terjadi, kekeringan selama 7 tahun, kelaparan besar, akhirnya saudara-saudara Yusuf itu mencari gandum, membeli gandum ke Mesir. Dia pergi ke Mesir membeli gandum. Nah, saudaraku, apakah Yusuf tidak bisa membunuh saudara-saudaranya pada waktu dia membeli gandum di Mesir? Sebetulnya dia bisa membunuh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak membunuh saudaranya. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun dia saudara-saudaranya melakukan banyak kejahatan, tapi dia mengasihi saudara-saudaranya. Ya, karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ada rencana Allah membawa Yusuf ke Mesir untuk memelihara daripada umat Israel di dalam pemeliharaan Tuhan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya, ini apa karakter yang pertama? Adalah karakter kasih ya saudara. Kasih, Yusuf ada kasih yang luar biasa. Ya, dia mengasihi saudaranya, dia tidak melakukan kejahatan membunuh saudaranya, tapi dia mengasihi, dia mengampuni seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni ya para mereka yang menganiaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa surga, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya saudara. Itu karakter yang pertama, kasih. Adakah saudara saat ini memiliki kasih? Saya tahu masa pandemi ini saudara mengalami banyak pencobaan, kesulitan yang besar ya. Dalam kesulitan di dalam keluarga mungkin, antara orang tua dengan anak, antara istri dengan suami, suami dengan istri. Pencobaan itu terjadi, ada di dalam hidup kita. Ada yang mengalami pencobaan karena pekerjaan. Waktu sebelum pandemi saudara, pekerjaan saudara sungguh melejit ke atas, tapi pada waktu pandemi saudara turun ke bawah ya, gaji dipotong. Saya yang lalu pernah mengatakan ada banyak karyawan gaji pertama dipotong 30%, terus kemudian masa pandemi terus berlanjut dipotong lagi cuma 50%, diberi gaji cuma 50%. Masa sulit ini saudara menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan. Kalau pencobaan itu terjadi ke atas seizin Tuhan,
perhatikan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk mengatasi pencobaan itu. Pencobaan biasa itu tidak melampaui kekuatan kita, saudara. Karena Tuhan itu menyertai kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengatasi pencobaan itu. Jadi Bapak Saudara sekalian, perhatikan, bukan karena pencobaan itu datang karena dosa kita. Ya, ada orang menghadapi pencobaan karena dosa kita, karena kejahatan kita masuk dalam pencobaan. Kemudian kita mengatakan, oh ini pencobaan dari Tuhan. Bukan, saudara, karena kesalahan kita, karena dosa kita, itu bukan dari Tuhan, karena kejahatan kita. Ya, orang yang bekerja di kantor, jadi kasir, kepercayaan bosnya, kemudian uang yang ada di brankas itu ternyata diambil, dipakai untuk pribadi dan ketahuan dan sama bosnya dimasukkan penjara. Apakah itu pencobaan yang diizinkan Tuhan? Bukan, saudara. Kalau itu bukan pencobaan yang diizinkan Tuhan, tetapi itu pencobaan karena dosa kita, karena kejahatan kita, ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh kita melakukan hal yang baik, kita punya kasih, kita melakukan yang benar supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan karena dosa kita. Yang kedua, yaitu tentang Zakius, saudara. Zakius ini adalah dia seorang yang pendek, ya. Hatinya dia tahu, dia banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus lewat, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, Tuhan Yesus melakukan banyak perkara yang besar. Zakius ingin tahu siapa Yesus itu. Karena dia orang-orang berbondong-bondong itu mendatangi Tuhan Yesus. Zakius itu pengen tahu, tapi dia tidak bisa melihat Yesus karena dia orangnya pendek. Orang-orang yang lainnya tinggi-tinggi, ya saudara. Ya orang-orang, tapi karena dia pendek dia tidak kelihatan Tuhan Yesus. Dan dia nyari sebuah pohon ara, dia memanjat pohon ara, dia berusaha melihat Yesus. Pada waktu dia memanjat Tuhan Yesus ternyata tahu, dia melihat bahwa Zakius ada di atas pohon ara. Tuhan Yesus berkata, Zakius turunlah, aku mau numpang di rumahmu. Saudara perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini, ya. Kalau Tuhan tahu hati kita, dia punya maksud yang indah dalam hidup kita. Dia selalu berbicara, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Apakah kita bersedia membuka pintu rumah kita, ya? Tuhan Yesus mengetuk di depan pintu. Dan kalau kita mendengarkannya dan kita membukakan pintu, maka dia akan masuk dan dia akan makan dan minum bersama dengan kita. Ya, saudara perhatikan, Zakius begitu Tuhan Yesus melihat Zakius suruh turun, numpang di rumahnya, Zakius langsung turun. Dia dengan senang hati, dia membuka hati dan Tuhan Yesus masuk ke rumah Zakius ini. Nah, saudara perhatikan, disinilah ternyata Zakius pada waktu bertemu Tuhan Yesus. Perhatikan perkataan Zakius ini di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pada waktu Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Maka karakter ilahi itu masuk dalam hidup Zakius, yaitu karakter untuk memberi. Ya, saudara perhatikan, Zakius memberikan setengah dari miliknya itu, dari kekayaannya itu akan diberikan pada orang miskin. Ya, kemudian kalau ada orang yang diperas akan, perhatikan, dikembalikan 4 kali lipat. Ya, dia membalas kejahatannya ini, dia mengembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan, kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita dirubah, maka karakter ilahi itu masuk dalam hidup kita. Itu yang kedua,
Yang ketiga adalah perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ya. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, 14, 15 dan 16 ya. Saya akan bacakan, perhatikan. Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, yaitu ini 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa mengasihani mereka, mereka bisa ditahirkan. Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Perhatikan lagi. Dia orang Samaria, dia bukan orang Israel, dia bukan orang bangsa pilihan Allah, dia orang Samaria, dia orang luar ya, tetapi dia dijamah Tuhan dan dia mengalami kesembuhan dari kustanya. Saudara, pada waktu dia sembuh dari kusta, dia bertemu dengan Tuhan Yesus itu, maka ada perubahan ya saudara. Karakter ilahi masuk di dalam hatinya. Dia membuka hati kepada Tuhan Yesus pada waktu dia sembuh. Ada 10 orang kusta yang sembuh. Ini bicara tentang dosa. Kusta itu bicara tentang dosa. Kalau dosa diampuni oleh Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, maka hidup kita dirubah oleh Tuhan. Karakter ilahi kalau kita membuka hati kita. Banyak orang yang diampuni dosanya tetapi tidak membuka hatinya. Itulah sebabnya karakter ilahi tidak masuk dalam hidupnya. Tetapi orang Samaria ini 1 orang saja. 9 orang itu adalah orang Israel yang kena kusta. Tapi dia tidak membuka hati kepada Yesus. Dia tidak kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tapi orang Samaria ini kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kemudian dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia datang kembali kepada Tuhan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus mengucap syukur kepadanya. Ya, orang itu adalah orang Samaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga adalah karakter ilahi mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Itu harus ada dalam hidup kita, ya saudara. Kalau kita sungguh-sungguh kita membuka hati kita, kita mengucap syukur. Banyak masalah kesulitan yang kita hadapi, ekonomi yang sulit ya. Maka kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Ya, pada waktu saya belum menikah, saudara, saya ingat pada waktu papa saya pernah terkena stroke. Papa saya sudah kena stroke, kemudian sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, kehidupan kami mengalami masa sulit, saudara, ekonomi sulit karena papa saya tidak bekerja lagi. Dulu papa saya itu jual mesin jahit ya. Jual mesin jahit itu untuk hidup ya bisa cukup untuk hidup. Nah, tapi begitu terkena stroke, semua mesin jahit dijual, dilelang atau dijual saya tidak tahu, dioperkan ke orang lain dan papa saya tidak bekerja dan mama saya bekerja jualan nasi di depan rumah ya. Di depan rumah ada meja gitu, jual nasi di depan rumah ya. Dan itu setiap hari orang lewat, oh tahu ada yang jual nasi ya. Maka orang-orang beli nasi ya untuk hidup ya. Untuk hidup itu kami tidak mendapatkan berkat begitu besar. Kami mengucap syukur, kami sekeluarga tetap mengucap syukur kami bisa makan setiap hari. Hasil penjualan nasi itu bisa untuk makan kami setiap hari ya. Kadangkala kalau nasinya itu tidak habis ya,
ikannya masih ada tidak habis, itu bisa dipakai untuk makan kami sekeluarga. Jadi hidup kami dicukupi oleh Tuhan, kami bisa makan setiap hari. Kami tidak pernah meminta-minta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi kesulitan saat ini, ya apapun, belajarlah mengucap syukur. Walaupun mungkin hari ini yang terjual dari apa yang kita jual itu hanya mungkin tidak sebesar kemarin, tidak sebesar 2 hari yang lalu. Hari ini kok kecil ya, kok terimanya cuma sedikit. Mengucap syukur hari ini bisa makan, ya. Kalau 3 hari yang lalu bisa terima 300.000, ya hari ini mungkin terima 100.000. Kadang hari ini cuma terima 75.000. Mengucap syukur, kadang terima 50.000. Mengucap syukur, apa yang kita masak itu bisa untuk makan kita. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan besoknya Tuhan akan bawa naik lagi. Jangan mengomel, jangan selalu menggerutu kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sangat baik, seperti satu orang Samaria yang terkena kusta. Dia diampuni dosanya, tapi dia membuka hatinya untuk karakter Kristus, karakter ilahi masuk dalam hidupnya. Dia mengucap syukur dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Ya, itulah sebabnya yang keempat ini yang terakhir saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-17. Karakter yang keempat ini adalah, ya, saya akan bacakan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain. Perhatikan, Allah lain ini huruf kecil ya, berarti ini Allah lain bukan Allahnya Israel ya saudara. Ini Allah lain adalah penyembahan berhala. Ya, kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Tuhan ini adalah huruf besar ya saudara. Itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Israel. Ya, ini juga tentang Naaman yang sudah diampuni dosanya. Ya, kusta ini dosa dalam hidupnya, lambang daripada dosa dalam hidupnya. Naaman begitu disembuhkan dari kustanya, berarti dosa kita diampuni oleh Tuhan. Naaman membuka hati kepada Tuhan, maka karakter ilahi masuk dalam hati Naaman. Itulah sebabnya Naaman mengambil keputusan. Begitu karakter ilahi masuk dalam hatinya, dalam hidupnya, dia mengambil keputusan, mulai saat ini ya, aku tidak akan lagi menyembah kepada berhala, ya, tidak akan mempersembahkan korban, ya, bakaran dan korban sembelihan kepada berhala. Allah lain huruf kecil adalah berhala. Tetapi aku akan menyembah, mempersembahkan korban kepada Allahnya Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah karakter yang keempat, adalah karakter yang menyembah Allah yang benar. Mari saudara kita perhatikan, kalau di dalam hidup kita ada kepercayaan masa-masa yang lalu saudara, ya, kita harus buang kepercayaan masa lalu Tuhan yang tidak diizinkan oleh Tuhan ada dalam hidup kita. Ayo kita buang ya kepercayaan masa lalu. Kita hanya punya satu Allah, percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu satu adanya ya saudara. Jangan percaya kepada penyembahan berhala yang lainnya ya saudara. Saya sangat memperhatikan ya, kalau saya andai kata saya ini
ada tugas memakamkan jemaat, ada yang meninggal, saya memakamkan ya, memakamkan jemaat, begitu terus pulang memakamkan jemaat itu sudah cuci tangan ya, ya apalagi pandemi ini ya saudara, cuci tangan bersih, sudah bersih ya. Kalau saya kemudian mampir ya, oh iya ini ada barangnya seorang jemaat saya mau serahkan, saya mau mampir ya, saya menyerahkan barang ini saja ya. Nah kalau andai kata saya itu datang dengan baju putih, tangan panjang begitu, dan jemaat yang saya mampir ke rumahnya untuk menyerahkan barang ini kepada dia, dia tanya, loh Pak Gembala habis dari memakamkan orang ya, habis dari kuburan ya, sudah jangan kesini, jangan sini, jangan masuk, minggir pergi. Ya saudara, perhatikan ini saudara, ada jemaat juga, jemaat Expressing yang masih seperti itu ya. Kalau dari kuburan tidak boleh mampir, katanya ini membawa sial ya saudara. Sial itu Tuhan tidak pernah mendatangkan sial dalam hidup kita. Dia selalu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ayo kita belajar seperti Naaman, buang semua kepercayaan, keyakinan seperti itu, supaya kita itu dekat dengan Tuhan, karakter ilahi ada dalam hidup kita, dan kita memuliakan Bapa di surga ya. Ayo saudara, kita siapkan hati kita, terima firman Tuhan pagi hari ini. Karakter-karakter ilahi biarlah ada dalam hidup kita. Buka hati saudara ya. Masa sulit seperti ini, ayo buka hati di hadapan Tuhan. Saya percaya karakter ilahi akan masuk dalam hidup saudara, dan dia akan memelihara saudara. Saudara tidak akan kekurangan roti ya, tidak akan meminta-minta roti ya. Saudara akan dicukupi oleh Tuhan. Saudara tidak akan jadi pengemis ya saudara di tengah jalan, tapi Tuhan akan mencukupkan hidup kita. Kita bisa makan setiap hari karena berkat Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur, kami membuka hati pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah karakter ilahi, betul-betul 4 karakter ilahi itu ada dalam hidup kami, yaitu kasih, karakter kasih, dan karakter memberi Tuhan. Kemudian karakter bersyukur dan memuliakan Allah, dan karakter yang menyembah kepada Allah. Bukan menyembah kepada Allah yang lain, tetapi hanya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Biarlah sungguh-sungguh firman Tuhan ditangkap oleh jemaat Expressing dan mereka saudara yang lain yang melihat video YouTube ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini mengena dalam hati kami, supaya karakter ilahi sungguh-sungguh ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini, Engkau sungguh sangat baik. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat tetap semangat. Hari ini hari Rabu ya, karena rekamannya ini hari Rabu ya. Hari ini Pak Jokowi sudah divaksin ya. Vaksin sudah mulai berjalan ya saudara. Vaksin akan berjalan Januari ini untuk para medis, untuk orang-orang di garda depan itu akan diberikan Januari ini. Tetapi orang-orang yang lansia di atas 60 tahun itu diberikan sekitar mungkin awal Maret ya, awal Maret ya. Terus kemudian orang umum itu akhir Maret mungkin ya, akhir Maret dan seterusnya, Maret, April, Mei ya. Saat ini kita siapkan, kita berdoa supaya sungguh-sungguh vaksin ini berfungsi dengan baik. Tuhan pakai sebagai alat Tuhan saja ya, untuk membersihkan COVID
dari Indonesia ya. Kita terus 3M ya. Kita untuk jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker itu harus kita perhatikan setiap hari ya kalau kita keluar rumah. Perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Nanti kita tetap ibadah online, ya tetap semangat, tetap sukacita, ada karakter ilahi, tetap bersyukur dalam masa yang sulit ini, tetap bersyukur. Tuhan akan membawa ekonomi Indonesia akan naik. Pada tahun ini ekonomi Indonesia, saya percaya ekonomi Indonesia akan dibuat Tuhan naik. Termasuk kita anak-anak Tuhan berada di Indonesia, kita juga akan naik. Ya saudara, nanti tanggal 24 Januari tetap semangat, tetap ibadah di rumah melalui ibadah online melalui YouTube ini, saudara bisa dekat dengan Tuhan, membuka hati di hadapan Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini tetap penuh dengan sukacita, membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahan untuk pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Ya, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sangat baik, Engkau sangat mulia, kasih-Mu sungguh sangat luar biasa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu supaya kami menghidupi firman-Mu, melakukan firman-Mu supaya karakter ilahi ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati Indonesia pada hari ini. Pada hari Rabu yang lalu vaksin telah diberikan kepada Pak Jokowi dan vaksin yang akan diberikan kepada garda depan, kepada para medis Tuhan. Pada Januari ini Tuhan melindungi para medis, garda depan juga Tuhan lindungi supaya mereka tidak sampai tertular virus COVID. Tuhan lindungi mereka, jagai dalam penyertaan Tuhan. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya mungkin Februari, Maret Tuhan sesuai dengan anjuran pemerintah akan memberikan usia berapa Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakai pemerintahan Pak Jokowi, Menteri Kesehatan dan semua garda depan, semua puskesmas yang akan memberikan vaksin ini Tuhan pakai Tuhan supaya mereka bisa memberi vaksin ini. Kami berdoa supaya vaksin ini berfungsi sangat baik, membuat kekebalan tubuh kami terus meningkat Tuhan, sehingga tidak ada penularan, bahkan akhirnya Tuhan membersihkan virus COVID dari Indonesia. Kami percaya Tuhan sertai Pak Jokowi dengan pemerintahannya. Biarlah pemerintahan Pak Jokowi terus dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan menyertai, membawa Indonesia lebih maju karena Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan mengampuni bangsa kami. Ampunilah bangsa kami, bangsa Indonesia, atas dosa dan kejahatan bangsa ini Tuhan. Supaya pengampunan turun dan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di Indonesia. Keselamatan terjadi atas Indonesia Tuhan. Penjangkauan jiwa besar-besaran terjadi. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan lindungi jemaat X-Blessing, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan X-Blessing. Dan dari luar X-Blessing, dari mana saja Tuhan lindungi Tuhan. Lindungi mereka sebelum vaksin ini diberikan. Lindungi supaya tidak ada penularan COVID di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sertai lindungi jagai Tuhan supaya tidak ada penularan virus COVID dalam hidup anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan juga terhadap masyarakat Indonesia juga Tuhan lindungi. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan pagi hari ini yang membawa persembahan mereka di hadapan Tuhan.
kiranya Tuhan memberkati tangan mereka yang telah memberi persembahan. Kami percaya tangan kanan memberi, tangan kiri Tuhan tidak mengetahui Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur hati mereka penuh sukacita membawa persembahan di hadapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda, memberkati hidup anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memelihara pekerjaan mereka, usaha mereka, Engkau terus membawa naik Tuhan. Engkau cukupkan hidup mereka, Engkau memberkati Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan Tuhan. Mereka tidak akan meminta-minta roti, tetapi mereka bahkan memberi roti kepada orang lain Tuhan. Memberi berkat seperti Sakeus Tuhan. Karakter ilahi memberi Tuhan. Selalu mencukupkan, memberi orang lain dengan berkat yang kami terima Tuhan. Kami percaya pada saat kami membuka hati kami, memberi orang lain, maka berkat Tuhan lebih berlipat kali ganda Tuhan. Kau curahkan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan, dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan memberkati anak cucu kami Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau membuat anak cucu kami perkasa di muka bumi ini. Mereka Tuhan beri hikmat, kepandaian, mereka akan menjadi terpandai di sekolahnya, mereka menjadi berkat di sekolah mereka masing-masing. Yang bekerja Tuhan, Engkau berkati anak cucu kami dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau buat mereka berhasil Tuhan dalam pekerjaan mereka. Kalau mereka tahun 2020 gaji mereka dipotong sampai 50%, kami percaya 2021 ini Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat, bahkan Engkau melebihkan berkat-Mu tahun 2021 ini dengan berkat Tuhan yang mencukupi dengan berlimpah dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu buat kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami tetap berdoa untuk Bu Yanti Tuhan. Tolong Tuhan kalau Bu Yanti sedang sakit Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu. Biarlah Engkau jamah bagian seluruh tubuhnya. Bagian yang sakit Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bu Yanti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Koko hamba-Mu sendiri, Koko Yanjiang Tuhan yang sedang saat ini dirawat di RKZ. Tuhan tolong, Engkau tahu saat ini bagian mana yang sakit Tuhan, Kau tahu. Tuhan pakai dokter dan perawat yang menangani Tuhan. Tuhan berikan hikmat supaya kami percaya obat-obatan yang diberi sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kesembuhan buat Koko hamba-Mu, Koko Yanjiang Tuhan. Kau jamah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan setiap sakit penyakit. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan. Diterima oleh Ko Yanjiang Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Ko Yanjiang sembuh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Lindungi seluruh keluarga besar Jemaat X Blessing, bungkus kami semuanya dalam kuasa darah-Mu Tuhan, dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.